Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Jadi ini yang kemarin kita diskusikan. Jadi masih yang sama. Untuk perhitungan debit kelihatannya tidak masalah. Kecuali kalau Anda masih ada pertanyaan. Yang saya harus ingatkan bahwa yang saya sampaikan ini adalah salah satu metode gitu ya. Metode yang kebetulan ini adalah metode yang sesuai dengan SNI. Jadi ini yang sama. Tapi di luar ini banyak metode lain yang dipakai juga. Ya, tapi kalau kita ini lebih baik kita pakai SNI. Jadi untuk perhitungan debit tidak ada masalah, kelihatannya sudah sesuai dengan metode ini. Hanya kalau Anda ada pertanyaan, nah ini silakan. Kemudian untuk perhitungan diameter kemarin ini ada yang saya merah-merah ini yang saya tambahkan gitu ya kolomnya. Kemudian angkanya juga saya tambahkan supaya lebih jelas gitu. Nah, kita lanjutkan karena kemarin karena waktu mungkin ya itu dan saya mungkin waktu sudah capek. Jadi eh, kemarin itu kita langsung ke yang terakhir gitu ya. Jadi harusnya sekarang kita coba isi ininya tahapannya. Jadi untuk jalur DE. Jadi saya ingatkan lagi. Jadi kemarin untuk menghitung diameter dan menghitung debit kita selalu dari titik yang terjauh. Jadi di sebelah sini kita mundur berhenti di sini, kita lanjutkan dulu dari sini sampai ke titik A1 ini, kemudian kita mundur naik ke atas. Jadi itu adalah untuk perhitungan debit. Untuk menentukan diameter juga polanya sama. Jadi dari titik terjauh mundur. Ya. Oke, ini sementara ini angkanya yang paling bawah ini masih salah karena di atasnya belum diisi. Jadi sekarang kemarin kita sampai jalur EF. Jadi jalur dari titik E, mudah-mudahan Anda bisa lihat, kan matanya masih tajam. Dari E ke F sudah. Tinggal dari D ke E. Kalau kita lihat, D ke E itu adalah dari E ke F ditambah E ke A2. Ini adalah titik A2. Kemudian ini karena kemarin setiap lantainya sama, maka dari E ke A2 itu akan sama dengan dari F ke A1. Tapi kalau kasusnya layoutnya berbeda, ya Anda harus hitung lagi gitu. Hitung lagi. Nah, ini untuk contoh memudahkan. Jadi E1 dari E ke A2 ini sama dengan dari F ke A1. Jadi E ke F itu kita bisa pakai ini. Ini ada jalur E ke F. Jadi kita isikan saja dia diameternya 1. Jadi ini adalah sama dengan E ke F. Ditambah dengan E ke A2. E ke A2 tadi kita ada itu adalah sama dengan F ke A1. F ke A1 yang ini. Jadi ini akan sama dengan F ke A1. Ini diingatkan lagi, ini 1 garis kurung 25 itu adalah 1 inch, ini sama dengan nominal diameternya 25 mm. Kemudian kolom kedua adalah panjang kumulatifnya. Panjang kumulatif dari D ke E, ini kalau kita lihat di sini, itu adalah sama dengan 3,5 ditambah 1,5. Dilihat di gambar, 3,5 tambah 1,5. Jadi coba lihat di sini. Sorry. Dengan 3,5 ditambah 1,5. Kemudian E ke A2. Nah, E ke A2 ini panjang kumulatifnya sama dengan panjang kumulatif yang F ke A1.
F ke A1 panjang kumulatifnya 12. Bisa ini, jadi F ke A1 ini. Sehingga total unit bebannya, ini kita lihat total unit bebannya, E ke A1 ini adalah 12, E ke F itu, kalau kita lihat E ke F, ya ini, E ke F, total unit bebannya, apa ada di sini, E ke F, total unit bebannya adalah 16,5. Jadi kita jumlah aja langsung, sorry. Jadi saya buat langsung saja di sini yang untuk panjangnya ini adalah sama dengan E ke F. E ke F tadi 3,5 ditambah dengan 1,5 ditambah lagi dengan E ke A2, ya, E ke A2 ini yang tadi. E ke A2 itu kan sama dengan F ke A1 ditambah ini. Nah, itu panjang eh, totalnya sebetulnya bisa ngambil dari yang atas. Kemudian, sorry, bisa ada yang salah ya. Di, di, F, apa sama dengan yang ini? Oh, tambah ini, sorry, sorry. Yang tadi ya, kayak lagi ya. Maaf, ini salah. Jadi, ini tadi, ini adalah sama dengan, sorry, tadi 3,5 tambah setengah, tapi ditambah E ke F. E ke F-nya yang ini kan. Tadi saya salah ambil atasnya. Jadi ini adalah panjang kumulatifnya. Kemudian unit bebannya adalah sama dengan EF. EF itu unit bebannya adalah 16,5 ditambah dengan EA2. EA2 itu adalah tadi sama dengan F ke A1. Nih. Jadi itu adalah unit bebannya. Unit bebannya 33, panjangnya 22,3. Jadi kalau kita lihat di sini, panjangnya 22,3. Jadi kita ambil yang eh, panjang maksimumnya yang 24 ya. Kemudian unit bebannya tadi 33. Berarti ini ya, dia 31, lebih besar dari 31. Berarti dia masuk ke sini. Masuk ke sini, tarik ke kiri, dia dapat 1 in. Jadi kira-kira dia 1 inch, oh 25. Tapi kalau saya agak berbata-bata ini.
Nah itu supaya lebih jelas lagi, kita coba lagi yang C ke D. C ke D itu adalah D ke E. D ke E itu diameternya adalah D ke E yang ini, berarti ini. Ya, diameternya itu. Kemudian D ke A3 ini sama dengan E ke A2. D ke A2 itu sama dengan tadi dengan F ke A1. Diameter. Diameternya eh, D ke A2 itu sama dengan F ke E1. Diameter E1. Unit bebannya kita jumlah langsung saja untuk unit bebannya. D ke E. D ke E itu adalah unit bebannya tadi adalah 22. Sorry. Sorry. Panjang ya. Ya. Jadi panjang kumulatifnya itu adalah D ke E. D ke E itu adalah tadi panjang kumulatifnya 22 ditambah dengan D ketiga ini sama dengan 17,3 ya. Panjang kumulatifnya, kemudian jumlah unit bebannya ini sama dengan unit beban D ke E itu adalah 33 ditambah dengan D ke A3 ini sama dengan F ke A1. Panjangnya 39,6, unit bebannya 49. 9,6 kita ambil yang 46 di sini ya. Kemudian tadi unit bebannya 49,5. Jadi masuk di sini. Ya masuk di sini. Nah ini ada kayaknya ini ada. Jadi di sini kita segini. Maka ini diameternya adalah 1,5. Ini diameternya kita ambil yang ini 1,5 ini. Ini kita cek yang atas nanti ya. 1,5 itu 40 ya. Ini kita cek yang panjang 22,3, kemudian unit bebannya 33. 33 itu ada panjangnya pakai yang 24, ini yang 33. Dia masuk 42. Saya salah tadi. Ini 42 ada di sini. Kita ambil yang ini. 1/4 jadinya. Jadi diameternya yang ini salah, ini 1/4. Seperempat. 1/4 itu 30. Kemudian B ke C ini adalah C ke D. C ke D itu, nah ini kita harus diubah. Ini kok nggak ada yang protes ya, saya salah ngetik. Atau saya kalau cepet ya.
Salah. Ini yang harusnya saya rubah kan ini tadi paling atas. Kalau saya salah cepat dikasih tahu ya. Dan kalau saya salah ketik juga seperti ini, eh, Anda harus ya, kalau salah nanti Anda pakai referensi Anda yang bingung. Ya, ya baik. Kalau dilihat lagi, jadi caranya ya, jadi ini yang C ke D, saya ambil C ke D, diameternya adalah yang ini, kemudian panjang totalnya itu adalah ini. Nah kan, salah di dunia. Nggak tahu ini ada yang dengerin saya atau enggak. C ke D, C ke D itu yang mana diameternya? Harusnya sama dengan ini, C ke D, diameternya yang ini. C ke A4 itu sama dengan F ke A1, kemudian panjang totalnya dari BC itu adalah sama dengan C ke D. C ke D itu yang mana? Ini ditambah dengan ini F ke A1. Ini tentang lagi dulu. Nah, ini memang unit bebannya sama dengan C ke D itu adalah 49, oh, ini saya cek lagi ya. Ini sama dengan ini tambah dengan 6. Yang panjangnya 46, 46 berarti kita pakai yang 51, ini banyak 66. 66 itu berarti pakai di sini 85. 85 kita tarik ke kiri, yang ini yang kita pakai, yang saya kasih merah, berarti dia 2 inch.
DC ini adalah yang ini, unit bebannya yang ini salah. Sama dengan yang panjang kumulatif, sorry, kan dari koreksi. Ini adalah panjangnya 49, sudah di sini. Ini diameternya dengan ini bebannya sama dengan panjangnya ditambah dengan ini. Kemudian unit bebannya adalah 66 ditambah dengan ini. 82,25. Kita lihat yang 59, berarti kita ambil 61 ini. Unit bebannya itu berapa? 82,5. Ini 85 di sini. Ambil, masih tetap 2 ini. Ya, jadi hitungan kita minggu kemarin secara langsung sudah benar. Hanya mungkin stepnya yang kemarin saya loncat terakhir. Yang saya jumlahkan semuanya sekarang step by step. Ini ini kita sudah menentukan diameternya. Nah, ini perhitungan diameter kalau kita menggunakan panjang, kumulatif, dan unit beban. Nah, metode ini boleh dipakai kalau kita lihat di sini adalah dengan di sini ada ketentuannya. Kalau Anda lihat, ini adalah tekanan 21 sampai 5 sampai 31,5 meter kolom air. Jadi kalau tekanannya lebih kecil dari itu, nggak boleh dipakai. Nah, ini kalau tekanannya lebih kecil dari 21 meter atau lebih kecil dari 2 atmosfer, tabel ini nggak bisa dipakai. Karena nanti akan tekanannya akan kurang. Sisa tekanannya akan kurang. Ya, jadi kalau Anda menggunakan apa? Menggunakan tabel ini, Anda harus tahu dulu tekanannya berapa totalnya gitu ya. Dari atas sampai bawah gitu. Jadi dari sini dari tangki ini beda tingginya berapa. Kalau Anda gravitasi, Anda bisa ngitung ini. Beda tinggi antara ini dengan dasar. Kalau kita lihat, di sini kan kita berapa sini? 3,5. 3,5. Berapa meter yang jadinya? 1, 2, 3, 4, tambah 10. 22-an meter ya. Sekitar ya sekitar 22 meter. Jadi masih bisa dipakai. Ya kita pakai ini. Nah kita harus lihat kalau kita mau pakai gravitasi. Kalau ternyata kurang,
ya Anda harus tambah pompanya. Nah, kalau Anda lihat, ini kalau untuk tekanannya lebih tinggi lagi. Kalau untuk tekanannya lebih tinggi lagi, Anda lihat untuk pipa yang ini 12 misalnya ya. Di sini kan batasnya panjangnya 5 meter, di sini bisa lebih. Kenapa bisa lebih? Karena tekanannya juga lebih besar. Ya. Oke. Itu untuk kalau kita menggunakan apa panjang kumulatif dan yin beban. Yang sering digunakan, yang saya sering gunakan adalah perhitungan diameter menggunakan diameter ekivalen. Nah, ini yang lebih bebas, artinya dia lebih longgar. Kemudian nanti pompanya kita tentukan, biasanya ini akan menghasilkan diameter yang lebih aman kalau kita menggunakan diameter ekivalen. Nah, apa yang kita perlukan untuk menentukan diameter ekivalen itu adalah peralatannya yang jelas. Kita harus urutkan. Jadi dari setiap alat ini berapa sih diameternya? Jadi misalnya kita lihat dari G ke H1, ini saya mulai yang kemarin, dari G, G-nya di sini, saya perbesar juga. Oke. Dari G1 ke H1. Peralatannya adalah urinoir. Nah, saya lihat di daftar. Urinoir itu berapa sih diameternya? Saya sudah menyantumkan daftar di Excel-nya. Anda bisa pakai untuk menentukan diameternya. Kita lihat pancuran cuci piring, bidet mencuci piring, pancuran air, sprinkler yang bawah. Nah, ini ada urinal. Kemarin kan dengan tangki gelontor, dengan katup gelontor ya. Maka diameternya 3/4. Anda tinggal lihat di sini di ukuran pipanya. Ukuran pipanya adalah 3/4. Ya, ini saya masukkan ke sini. Ukurannya adalah 3/4. 3/4 itu kalau di ininya 20 mm. Kemudian eh, ya 3/4. Nah, 3/4 itu adalah 20. Nah, ini semua pipa yang ini kita ekvivalenkan disetarakan dengan eh, diameter 13. Kita semuanya alihkan ke diameter 13. Jadi intinya kalau diameter 34 itu ekivalen dengan diameter 13, berapa nilai ekivalennya? Itu ada tabelnya, ini juga sudah saya berikan tabelnya. Nah, jadi Anda jangan, kita tergantung pipanya ya. Saya menggunakan misalnya ini pipa PVC. Pipa PVC ini tabel ini tabel ekivalen untuk macam-macam pipa gitu ya. Jadi ini ada untuk kalau tabel ekivalen untuk pipa baja karbon pakai yang ini, untuk pipa PVC keras, pipa baja dia PVC keras. Ini untuk tabel pipa tembaga gitu ya. Nah, saya coba mungkin pakai kalau pipa PVC keras. Nah, ini saya ekivalenkan dengan eh, ke 13. Jadi ini ekivalen 13. Artinya misalnya di sini, kalau pipa 13 itu nilai ekivalennya terhadap 13 1. Pipa 16 ini
sebetulnya jarang dipakai gitu ya. Itu ekivalen terhadap 13 itu 1. Kemudian pipa 20 ekivalen terhadap 13 itu adalah 3,1. Nah, kita tadi 3/4, berarti dia nilai ekivalennya adalah 3,1. Ini kita masukkan ke kita. Nilainya adalah 3,1. Total ekivalennya ke A1 ini sama, cuman karena hanya ada satu alat, praktis. Nah, diameternya juga sama. Kita balik lagi ke tabel yang tadi. WC keras. Kalau 31 berarti dia nilainya 20. Jadi diameter 20. Sebenarnya kalau belum ada itu, berarti ini adalah 20. Atau 3/4 tadi. Nah, kemudian untuk F ke H1, F1 ke G1. Kita lihat di gambarnya. Dari F1 ke G1. Ini ada tambahan satu keran di sini. Jadi F1 ke G1 itu adalah G1 ke H1 ditambah dengan G1 ke E. Ya. Jadi ini sama sebetulnya dengan yang tadi menentukan diameter tadi. G1 ke H1. Yang atas, ini adalah diameternya 20. Kemudian ada keran cuci. Tadi kan kalau kita lihat gambar, itu keran cuci. Di situ keran cuci tangan. Oke, kita lihat di sini keran cuci tangan berapa? Mirip yang yang setengah ini. Ini. Jadi keran pencuci. Jadi setengah diameternya, setengah itu 13. Berarti kalau 13, ish, number. Ini 13 diameternya. Kemudian tadi G1H1 itu berapa unit? Nilai ekivalennya. Nilai ekivalennya adalah 3,1. Kemudian keran cuci ini diameternya 13. Kalau kita ekivalenkan ke 13, pasti nilainya 1. Ya, oke, nggak usah lihat tabel. Kalau ini 13 ke 13 pasti 1. Sehingga total ekivalennya adalah 3,1 ditambah dengan 1. 4,1. Nah, kita lihat di tabel ekivalen lagi. 4,1 itu ada di atas 3,1 di bawahnya ya. Berarti ini kita ambil yang maksimum ini. Kita tarik ke kiri, berarti di sini harus sudah 25. Sampai situ oke. Okay. Ya, Pak. Sampai E1, F1 sekarang. Kita lihat lagi.
alatnya. E1 F1 E1 E1 ke F1 titik E1 ke F1 itu adalah ini ya, yang tadi dari F kebalik itu, ini D, ini E, ini kebalik ya. Namanya kebalik ya saya ya. Ini alat dari ini H ke G betul. Ini G E1 ke F1 ini gedein aja deh ya supaya saya nggak dari E1 ke F1 itu adalah sama dengan F1 ke G1 ditambah dengan ini ya, dengan F ini. Keran cuci. Keran cuci ya. E1 ke F1 sama dengan F1 G1 ditambah keran cuci. F1 G1 itu tadi diameternya 25 ya. Ini kok bisa di merge. F1 G1 itu adalah ini 25, nilai ekuivalennya ini nilai ekuivalennya sama dengan 4,1 tadi, dan cucinya 13, ini 1, berarti di sini dengan 4,1 tambah 1, 5,1. Kita lihat lagi di tabel, fisik keras. Ini. Dia masih 25. Di sini maksimumnya diameter 25 itu 5,6. Jadi 5,1 masih 25. Kemudian A1T1 itu adalah sama dengan E1 satu, ini adalah tadi E1F1 diameternya 25. Nah, cuman nilai ekuivalennya tadi 5,1. Jadi jangan ambil yang dari tabel, tapi 5,1. 2,1 ditambah dengan keran cuci ya. Masih keran cuci tadi kalau dilihat. Ini adalah 13,
Ini satu berarti ini. Nah, 61 kalau lihat tadi 5,6 kalau nggak salah maksimumnya. Berarti kalau sudah lebih dari 5,6 kita ambil bawahnya. Ini adalah 30. Jadi 30 itu jarang juga ada di jadi 1/4 itu jarang sebetulnya. Ini kalau dibuatin sini kan eh, 1/4, tapi biasanya jarang di mana di pasaran. Salah satu biasanya itu 1,5. Iya. Untuk kalau kita mau hitungan rinci ya udah kita taruh 30. Ini jarang di pasaran. Oke. Kemudian ini D1, T1. Oh, ini sudah jalur lain berarti ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita berhenti dulu setelah sampai E1 ini, kita berhenti dulu. Ini harusnya A ya. Jadi salah di sini namanya. Gue, apa kok jadi kacau ini? Ini satu, H1. Oh iya, A1, F1. Sudah A1, A1. Oke, ini udah jalur lain. Jadi kita sudah sampai sini, A1, E1. Nah, kita mulai yang jalur ini. Dimulai dari D1 ke D1 ya. D1, D1. D1, D1 itu apa tadi? Urinoir ya. Oh, urinoir. Oh, saya lihat di sini. Urinoir ya unitnya, saya lupa. Kloset, tangki gelontor. Ini adalah kloset, tangki gelontor. Kita lihat berapa unit bebannya. Kloset, tangki gelontor. Ini kita misalnya kita ambil yang ini yang paling atas saja. Yang 6 liter sekali flash. Itu diameternya setengah. Ini 13. Ini 13. Berarti, Allah. Ini blok ini. Nilai ekuivalennya pasti satu. Totalnya satu. Berarti diameternya di sini 13. Kemudian dari B1 ke C1 itu adalah dari D1 ke C1 ditambah dengan kloset. D1 ke C1 itu adalah diameternya 13. Nilai ekuivalennya 1. Kloset pakai galontor juga 13. Nilai ekuivalennya 1. Berarti di sini jadi 2. Hmm.
Tabel 2 itu 20. Oops, ya, ya, dia ke 20. Nah, ini kan jadi memang yang 16 jarang dipakai. Ini diameternya. Kemudian ini A1 B1 itu adalah berapa? B1 C1 ditambah plus. Ini diameternya 20. Ini bebannya 2. Eh, nilai ekivalen bukan ini beban ya. Ini 13. Ini 1. Ini masih 20. Tadi kita berat sampai 3,1 ya. Sampai 3,1 berarti ini masih 20. Oke. Sekarang F ke A1. F ke A1 itu F ke A1 itu adalah A1 ke E ditambah A1 ke B1. A1 ke E1 ditambah A1 ke B1. A1 ke B1 ini A1. B1 itu adalah diameternya 30. Nilai ekivalennya 6,1. A1 ke B1 diameternya 20. Nilai ekivalennya 3. Oke. Ini totalnya 9,1. Sembilan koma satu jadi masuk di sini. Jadi dia 30. Ini maksimalnya 9,8. Oke, masih banyak. Eh, Kenapa ini harus sampai selesai? Ini kita coba sampai selesai karena nanti kita akan menghitung susah tekanan ya. Jadi kita harus selesaikan ini E ke F. Kalau kita lihat E ke F itu kan sama dengan A1 ke EF ke A1. Jadi ini sama sama dengan F ke A1 diameternya 30, ekivalennya 9,1, totalnya ini tetap 9,1, diameternya 30. Karena nggak ada tambahan peralatan ya begitu. Kemudian D ke E. D ke E. Berarti dia ini E ke F ditambah E ke A2. Ini adalah E ke F ditambah
E ke A2. E ke F-nya ini 30. Unit bebannya 9,1. E ke A2 itu sama dengan F ke A1. Kita ambil ini. F ke A1. Ini 30. Unit bebannya 9,1. 18,2. 18,2 itu masuk di sini. 40. 40 itu 1/3/4. Ini diameter 40. Kemudian C ke D. Nah, ini hampir sama-sama yang di atas sebetulnya. C ke D itu adalah D ke E ditambah eh, ya ditambah C ke aduh A3 ya. D ke A3. D ke A3. Aduh, ini. D ke E itu 40. Eh, Nilai ekivalennya 18. Dua. D ketiga ini sama dengan F ke A1 ya. Dua puluh tujuh koma tiga masuk ke sini 50 ya. Jadi sudah 2 in. Ya, harus klik ke klik. C ke C itu adalah C ke D ya, ditambah C ke A4. C ke D-nya dari nilai ekuivalennya 27. Jadi 30 bisa sama dengan supaya asalnya 36,4. Pas, pas masih boleh 50.
A ke B. Nah, ini dari A ke B ini udah mula. Ini adalah sama dengan B ke C. Yang keempat. Kemudian dengan D ke A5. Nah, 45 itu berarti harus sudah naik ya. Ini. Ya, udah 65. Ya, diameternya 65. Nah, ini hasilnya. Diameternya adalah 65. Nah, kalau kita bandingkan yang dengan sebelumnya, yang tadi dengan panjang, ini cuma 50. Ini hasilnya lebih besar. Jadi kalau kita lihat hasilnya dengan perimaan diameter ekuivalen itu eh, apa diameternya sedikit lebih besar karena dia tidak memperhitungkan eh, tekanan awal. Sehingga ini kalau kita ngitung ini pakai untuk yang tekanannya lebih kecil dari 21 meter. Jadi kalau Anda lihat tadi, ini kan tabel yang ini bisa dipakai untuk tekanan 21 meter. Nah, ini kalau tekanannya kurang dari itu kita bisa pakai ini. Nah, kalau dipakai yang ini dipakai untuk yang tekanannya lebih, bisa nggak? Ya, bisa aja. Hanya nanti sisa tekanannya akan lebih panjang. Maksud saya sisa tekanannya berlebih. Tapi itu nggak jadi masalah. Ini yang lebih sering kita pakai gitu diameter ekuivalen. Karena kita pada perencanaan awal kita belum tahu di sini berapa sih tekanannya. Oke, sampai sini. Yang pasif nanti saya share. Aman? Nanti dipelajari. Nah, kita sudah menentukan diameternya untuk semua jalur. Nah, seperti tadi yang kita harus menjamin dengan diameter yang kita apa tetapkan ini airnya akan mengalir. Nah, setiap peralatan itu punya persyaratan dia mengalirnya berapa sih minimum tekanannya. Jadi misalnya kalau katup gelontor itu biasanya sekitar 1 meter. Kalau kurang dari 1 meter, airnya ngalir tapi nggak sempurna, debitnya nggak akan mencapai. Jadi kalau tekanannya kurang, airnya mungkin mengalir tapi debitnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk menjamin bahwa debit yang mengalir itu sesuai dengan kebutuhan, ya kita harus apa? Eh, harus menyediakan tekanan yang cukup. Nah, kita harus menentukan nih tekanan cukup nggak nih. Nah, kalau sistemnya ini tergantung sistemnya, jadi sistem yang Anda rancang seperti apa. Kalau sistem gravitasi seperti ini, kita cari mana sih yang paling rawan gitu. Yang paling rawan itu adalah titik yang dapat tekanan kecil. Kalau kita lihat di sini,
Di lantai atas ini tekanannya kan paling kecil, ini dapatnya hanya sekitar 10 meter beda tingginya. Nah, berarti ini yang paling rawan. Tapi kalau Anda sistemnya dari bawah dipompa, sama juga. Kalau dari bawah dipompa, berarti yang paling rawan ini juga. Nah, ini seringkali, sehingga untuk memeriksa sisa tekanan, sebetulnya saya cukup meriksa yang paling kritis saja di sini. Nah, ini akan kita lakukan. Apakah cukup nggak tekanannya di sini? Kalau tekanan yang ini cukup, yakin pasti tekanan di bawahnya juga pasti cukup. Ya. Nah, kita coba untuk eh, menghitung berapa sih sisa tekanan di sini. Nah, ini saya eh, sudah saya sampaikan juga tabelnya. Jadi ini gambar awalnya. Kemudian kita menentukan peralatan apa saja yang ada. Karena setiap peralatan itu mempunyai kehilangan tekanan. Jadi saya gambarkan dulu gimana kondisi peralatannya. Nah, Anda harus harus bisa gitu ya menentukan peralatannya apa saja. Ini sebetulnya Anda sudah dapatkan kan ya di mana? Di bengkel plumbing. Lo pernah dapat kan ya? Sambungan-sambungan pipa apa saja yang diperlukan gitu ya. Ini kenapa kecil? Ya, sambungan apa saja. Jadi kalau kita lihat di sini ada masuk, kemudian di sini ada keran. Kemudian di sini pipanya belok, ini bend 90 derajat, ini dua setengah inch ya. Tadi kan saya pakai hitungan yang terakhir ini. Ini yang 65 ini dua setengah inch. Jadi ini diameternya dua. Ini belok 90 derajat, belok lagi 90. Ini kemudian sampai sini nih, karena saya mau menghitung yang ini, maka di sini pasti ada T. Nah, yang kita ambil ini adalah T yang cabang. Karena kalau yang ke bawah langsung itu T lurus, kita sebutnya. Yang ke sini T cabang. Ini makanya di sini ada T cabang. Nah, pakai yang 65 ke 65. Ada yang lebih kecil, memang 65. Yang cabangnya kecil ada, tapi saya sekarang pakai ini dulu, 65 ke 65. Kemudian setelah dicabang ke sini, itu kan padahal di sini nilainya 30 kan. Pipa yang di sini kalau Anda lihat, pipa B1 eh, B1 ke A5 itu kan B1 ke A5 itu diameternya jadi B ke A5 itu diameternya 30. Padahal kita cabang dari 65 sehingga nanti akan ada reducer. Jadi kita kecilkan. Jadi di sini ada saya sebutkan di sini ada T, harusnya ada reducer di sini dari 30 ke dari 60 ke 30. Ini belum ada di sini. Oke, saya tambahkan di sini harusnya ada register nih 30 ke 60. Ya, saya tambahkan sekarang aja ya daripada nanti lupa. Oh, ini ada. Sorry. Di atas ini. Jadi ada T cabang 65 ke 65 terus disambung dengan register 65 ke 30 ya, sudah ada di sini. Terus kemudian di sini belok lagi T. Ini ada valve dulu. Ya ada band 30, kemudian di sini belok 30, ini juga 30 juga diameternya, kemudian jadi semuanya ini alat harus saya tuliskan. Nah, ini saya buat harusnya Anda juga bisa menggambarkan.
Ini sudah saya buat. Nah, tinggal sekarang kita coba menghitungnya. Nah, untuk menghitung ini agak beda dengan dua perhitungan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau untuk menghitung sisa tekanan, itu kita menghitung dari awal. Jadi kita mulainya dari A ke B, bukan dari titik ya, yang terjauh, tapi dari A ke B itu. Nah, ini saya buat dari A ke B, diameternya 65. Jadi dari hasil hitungan kita menggunakan ekuivalen, diameter ekuivalen, diameter 65. Kemudian panjangnya, nah ini panjangnya, kita lihat panjangnya ini adalah 2 meter, ditambah 3 meter, ditambah dengan 8,5 meter. Ah, saya bisa salah nih. 8,5 meter. Ini 8,5 meter. Jadi ketemu panjangnya segitu. Itu panjang pipanya. Nah, tadi saya sampaikan setiap peralatan itu mempunyai kehilangan tekanan. Nah, agak sulit. Ini berapa sih kehilangan tekanannya? Anda udah belajar di hidrolika kan sudah kan ya? Bahwa di sini di valve ada kehilangan tekanannya. Bisa dihitung dengan rumus. Tapi yang saya pakai metodenya adalah metode panjang ekuivalen. Jadi misalnya kalau di sini ada valve ya, diameter 65, itu kehilangan tekanannya saya setarakan dengan panjang pipa. Dia sama kehilangan tekanannya dengan berapa meter panjang pipa. Nah, ini ada tabelnya. Ada tabel dan grafik. Ada dua metode. Jadi ini yang kalau dari Sofyan Nurbambang ini ada peralatannya ini. Kemudian untuk diameter berapa ini panjang ekuivalennya. Artinya misalnya begini. Kalau saya punya valve yang diameternya 15, ini setengah inch, eh, itu kehilangan tekanannya sama dengan kehilangan tekanan pada pipa sepanjang 0,6 meter. Sehingga kalau saya punya 1 meter pipa 15 in, 15 milimeter, kemudian di ujungnya saya kasih valve yang, sorry, ini belokan ya. Di ujungnya saya kasih belokan 90 derajat, maka kehilangan tekanannya itu menjadi 1 plus 0,6. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini bisa dipakai. Nah, kalau tidak ada di tabel ini, kita bisa menggunakan grafik ini. Sebetulnya bisa juga kalau Anda lihat di brosur. Ini pipanya pipa apa yang produk mana yang akan Anda pakai. Kadang-kadang di beberapa brosur itu mencantumkan berapa sih kehilangan tekanannya. Kalau tidak ada itu, Anda bisa pakai grafik ini. Cuman ini grafik yang sudah kuno gitu ya. Jadi jadul. Eh, ini zaman saya ini dari buku Bebit. Ini yang pertama kali jagoannya lambing itu Bebit. Ini sih dari buku Bebit. Eh, jadi saya kalau nggak bisa dan satuannya fit. Jadi satuannya bukan satuan apa? Bukan satuan metrik tapi satuannya fit. Jadi misalnya kalau saya punya tadi ya katup misalnya ini katup. Nah ini lebih rincinya kalau yang di tabel tadi, yang tabel Sofyan Nur Bambang itu ketentuannya kalau dia dibuka penuh. Jadi kalau sorry ada buka penuh ada setengah. Ini katup sorong. Katup kan ada macam-macam, ada katup sorong, gitu, ada katup bola.
katup sudut, ya. Nah, ini nilainya adalah ini ada check valve katup satu arah. Ini dengan kecuali dengan check valve ya. Itu kalau alirannya penuh, terbuka penuh. Ini adalah kalau terbuka penuh. Nah, sedangkan di grafik yang ini kita bisa bisa pakai itu kalau dia 3/4 tertutup. Ya, jadi bukan seperempat terbuka ya. 3/4 tertutup itu artinya kebukanya cuma seperempat. Itu kita ambil titik dari sini. Kemudian nanti diameternya berapa? Kita cari diameter di sini, kemudian kita tarik. Jadi misalnya kita yang setengah inch gitu ya. Setengah inch itu, ini inside diameternya dalam inch ya. Kita cobalah yang ekstrim gitu dari hmm, buat setengah inch di sini. Saya hubungkan, ini sudah saya hubungkan. Kurang sini juga, kelihatan. Nah ini, udahlah. Biarnya sudah saya hubungkan. Setengah inch kalau dia seperempat. Nah ini maka akan memotong di sini. Nah ini kalau kita perbesar lagi, nah dia kan motong di sini antara 30 dengan 50. Berarti 40. Dia ekivalen kehilangan tekanannya itu adalah 40 feet. 40 feet, ya Anda kalikan kira-kira kalau 40 feet itu hampir eh, 1 feet itu berapa senti sih? Hampir 1 meter, hampir 3. Gitu. Saya lupa. Ada yang ingat 1 feet berapa eh, meter? Jadi konversinya 1 feet itu 30 sentian kira-kira ya. 1 feet itu 1 feet itu 30 senti ya. Jadi kalau di sini 40 kira-kira hampir 40 bagi 3 hampir 13 meteran. Jadi Anda bisa pakai ini. Ya, ini saya belum nemu yang metriknya. Dan ini tahun 60-an. Jadi, oke. Nah, kita coba tadi dari A ke B. Kita lihat gambarnya tadi. Kita harus balik lagi ke gambar. Dari A ke B ini, panjangnya tadi sudah. Kemudian ada satu valve, diameter 65 atau 2 inch. Kita lihat di sini. Kita anggap dia katup sorong saja. Diameter 65. Katup sorong. Ini ya. Berarti dia
eh, 0,48 meter. Jadi kita anggap terbuka penuh. Jadi sehingga kita masukkan di sini ada satu, jumlahnya satu, panjang ekuivalennya tadi 0,48. Jadi totalnya di sini adalah sama 0,48. Jumlah dikalikan dengan panjang ekuivalen. Gitu. Kemudian ada bend 90 derajat, ada belokan 90 derajat. Tadi kita lihat jumlahnya ada berapa? Satu, dua, tiga ya. Di sini jumlahnya tiga. Nilai ekuivalennya belokan 90 derajat 65, 2,4. Ya, 2,4. Sini 2,4. Sehingga di sini kita ketemukan 7,2 ya. Kemudian ada T cabang. T cabangnya dari tadi 65 ke 30. Kira-kira ini setengahnya. Nah, kalau Anda lihat di sini nggak ada nih T cabang di daftar ini. Mungkin di buku lain ada. Jadi kebetulan yang saya punya ini T cabang, tapi di sini adanya T cabang untuk diameter yang sama yang ada. Jadi kalau kita tadi 65, ya cabangnya 65. Nah, ini ada di sini T cabang 65 ke 65 kita yang ke cabang ya. Ini ada 30 3,6. Nah, kalau untuk aliran lurusnya kan cuma sedikit kehilangan tekanannya. Tapi ini kita ambil yang cabang karena kita pas yang dibelokan. Jadi di sini ini ada satu, ini 3,6. Kemudian masih ada yang belum tadi yang tidak termasuk, belum kita masukkan itu adalah user di sini ya. Untuk 65 ke 30. Ini yang nggak ada, belum ada di sini. Saya coba insert dulu. Di sini reducer 65 ke 30. Hampir setengahnya gitu ya. Jumlahnya satu. Oh, ini jumlahnya. Nah, ini nggak ada di mana, di tabel kita nggak ada. Nah, kita cari di sini register ini. Di sini kalau kita lihat di grafik, eh, ini sudden contraction ya. Sudden contraction yang kira-kira diameternya ada kalau diameternya 1/4, 1/4, ada 1,5 dan 3/4. Nah, kita pakai yang setengah, yang mendekati. Ini titiknya ada di sini. Kemudian diameternya tadi 65 ya, diameter lulusnya 65 itu 1,5 inch. Jadi kita coba yang ini eh,
Yang ini diameternya 1,5. Ini. Nah, ini kira-kira 1,5 feet. Ini kan satu, ini 2 feet. 1,5 feet kali 30 cm. Jadi 45. 0,45. Jadi kita bisa kasihkan sini 0,45. Kita cek lagi benar nggak? Hmm. Ya, jadi kalau nggak ada Anda bisa pakai ini. 4,5 berarti ini sama. Ini saya merge aja supaya. Nah, sehingga totalnya adalah sama dengan panjang pipa ditambah head loss di peralatan. Berarti ini akan sama dengan panjang pipa ditambah kehilangan tekanan di valve, di band, di T cabang, dan di register. Nah, kita ketemu total panjangnya 20,4. Ya. Jadi sebetulnya dari jarak cuma 13 meter, tapi setelah ditambah-tambah, jadi tinggi. Mungkin pertanyaannya gini, mungkin ada yang mau nanya ini reducernya. Tadi reducernya kan dia setelah belok. Boleh nggak reducernya dihitung di B1 ke dari B ke A5? Jawabannya boleh. Yang penting dia harus masuk. Jadi dia boleh dihitung di jalur yang atas, boleh juga dihitung. Yang penting terhitung, tapi jangan 2 kali hitung. Gitu ya. Kenapa saya masukkan di 65? Karena dia ini panjang ekuivalen terhadap diameter besar. Nah, kalau Anda masukkan di sini di bawah, saya khawatir Anda salah nanti. Panjang ekuivalen terhadap 30. Padahal di sini kan tadi harus pasti terhadap yang besar. Jadi kalau untuk yang mengecilkan, itu panjang ekuivalennya terhadap yang besar. Sehingga lebih enak atau lebih gampang kita masukkan ke di atas. Nah, sampai sini aman. Oh, maaf. Tapi Ya, eh, total panjang saya berbeda dengan Bapak. Kenapa ya? Hasil saya 25,23. bentar ya. Mungkin ada yang salah saya. Oke. Bentar. Ada yang salah nggak? E27. E27 tambah apa ini? H2 H ya. Ini apa ini? Saya coba hitung ulang ya. Ini kan ya. E27 ditambah ini kan. H27. Bisa jadi saya yang salah tadi. Oh, mungkin tadi saya sebelahnya I tadi. Mungkin. Coba aja. Oh, maaf. Yang dihitung pakai ekuivalennya apa totalnya, Pak? Totalnya. Totalnya. Oh, Mm-mm. tadi Bapak ini pakai ekuivalennya. Oh gitu. Tapi hasilnya kok 20 saya.
Anda berapa hasilnya? 25,23. Di di Benar sih. yang Oh, ya ya ya. Re- ini ini kenapa ketutup ya? Mau deh ketutup. Ini aja deh. Oh iya, saya salah tadi ya. Oh iya, betul. Makasih. sama-sama Pak. Oke. Nah, eh ini harusnya diselesaikan sampai bawah ya. Cuman kita lihat nanti deh. Saya contohin satu dulu untuk hitungannya. Eh, itu kan A sampai B. Nanti kita coba. Kalau saya takut ini kita harus break di maghrib ya nanti. Eh, ya foto lagi nanti pas kita selesai nanti kalau udah maghrib. Jadi saya coba dulu menghitung head loss-nya ya. Jadi kita menghitung head loss-nya. Jadi Anda sudah dapat belum rumus Hasan-William? Rumus Hasan-William itu untuk mencari itu apa kehilangan tekanan itu macam-macam gitu ya. Tapi yang Anda kalau mengambil referensi Anda lihat satuannya. Ya di sini adalah 10 untuk HF kan biasanya kalau orang kalau melihat eh, rumusnya tuh kalau yang aslinya kan Q sama dengan 0,285 lise gitu ya. Nah ini kan untuk menghitung HF ini dimodifikasi. Ini rumusnya. Kemudian yang kita harus lihat ini adalah ya, debit aliran. Kemudian L-nya panjang pipa, C-nya koefisien kekasaran, D-nya adalah diameter pipa. Nah, kita lihat karena kita tadi pakai pipa PVC itu harusnya 120. Sekitar ada yang 140 lah ya. Tapi biasanya kita ambil keamanan 120. Ini yang sering kita pakai C-nya itu. Saya jadi lupa di sini harusnya ya enggak itu. Saya harus masukin lagi debit ya yang belum ada di sini ya. Insert saja di sini. Debitnya belum saya masukkan. I-nya kita lihat di rumus tadi maunya apa. Debitnya harus dalam meter kubik per detik. Ya oke, kita masukin 15 meter kubik per detik. Ya, detik. Ini enggak saya pangkatkan dulu gitu aja deh ya. Nah, debitnya kita hitung dari sini. Perhitungan debit kita dari A ke B, debitnya liter adanya liter per menit di sini. 150 liter per menit. Jadi kalau kita mau ambil dari sini, jadi misalnya ini akan sama dengan ini dibagi dengan liter ke meter kubik. Berarti dia dibagi dengan 1000.
Kemudian menitnya dijadikan detik kan, jadi 60. Ini bisa pakai kurung. Nah ini, kecil. Debitnya segitu. Kemudian C-nya tadi 120. Kemudian tadi rumusnya, head loss-nya ini akan sama dengan hmm, 10,66 ya. Dia akan sama dengan, karena nanti dibagi, kita kurung buka dulu 10,6-nya berapa kali? 3 kali dikalikan dengan Q. Q-nya adalah ini, ini. Nggak pakai sama dengan, sorry. Sama dengan 10 dikalikan Q dipangkatkan 1,85 ya. 1,8. Kurung tutup dibagi dengan, kurung buka dulu, C pangkat 1,85 dikalikan D, diameternya dalam meter. Kita diameternya tadi, di mana diameternya dalam milimeter. Oke. Tapi di sini harus kita buka dulu milimeter, dibikin meter berarti dibagi 1000 ya. Kurung tutup dipangkatkan 4, berapa? Saya hitung. 4,85 Pak. 4. Oke, makasih. 4,85. Tuh, ya, ini dikalikan dengan L. L-nya itu adalah L total ya, yang ini. Ini 27 betul. Hmm, kalau mau aman ini dikurung lagi aja deh. Hmm, ketemu head loss-nya 0,3 meter. Nah, ini total head loss, bisa diisi, bisa enggak lah ya. Nah, tapi kemudian sisa tekannya
awal ya. Ini awal. Nah, ini eh, kalau kita mau lihat terhadap apa yang atas ini, atau kita terhadap keseluruhan aja ya. Ini tekanan awalnya adalah tadi berapa ya? Saya lupa. Harus digambar keseluruhan. Coba lihat. Nah, kalau kita anggap di sini 0, titik ini adalah 0 ya. Maka ini adalah 3,5 kalau dibantu ya. 3,5, 1, 2, 3. 3,5 kali 3, 10,5 ya. 10,5 tambah 10. Benar nggak? 1, 3,5, 2, 3, 4. Oh, 4. 4 kali 3,5, berarti 14 ya. 14 tambah 10. Berarti kita anggap di sini titik awalnya, di sini ini adalah plus 10. Eh, sorry, 22 ya. Tadi kan 14 ditambah 10. Berarti ini adalah plus 24 di titik ini. Nah, kenapa yang saya ambil di bawah? Kalau itu adalah karena pada saat airnya mau habis, dia masih harus tetap apa? Tetap bisa mensuplai. Jadi kita ambil pada saat kondisi airnya minimum. Jadi tinggi bangunannya adalah 24 sampai ke reservoir. Jadi kita masukkan di sini adalah awalnya adalah 24. Nah, sisa tegangan di awal 24, kemudian ini di akhirnya jadi berapa? Itu adalah sama dengan beda tinggi ini. Mestinya harus kita masukkan beda tingginya. Di sini kalau kita lihat, ini tadi 24, maka lantai ini kurangi 10. Berarti ini adalah 14 ya. Posisi ini adalah plus 14. Di sini adalah plus 14, sehingga di sini akhirnya ini adalah sama dengan 24 dikurangi elevasinya tadi 14 ditambah dengan head loss-nya. Nah, jadi sisa tekanan di titik ini, oh ini kurang setengah. Dia naik ya di B ya. Kalau dia di B berarti bukan 14, 14, tapi tadi berapa? 14, tapi 12,5 berarti. Nah, gitu. Karena dia di B-nya masih di atas, 1,5 di atas. Jadi di titik B ini tekanannya 11,179 meter kolom air. Jadi masih cukup besar. Nah, kita coba sekarang lama kita turun dari B ke A5 ke sini ya. Dari B ke A5, reducer tadi sudah ya. Panjang pipanya ini 0,3 ditambah 2 ditambah 0,3 lagi 2,6 ditambah berapa nih? 1 meter ya. Potong agak. Kita lihat gambar lagi yang sebelumnya. Oke.
0,3 tambah 2,3 ini 1 meter, berarti 3,3, ininya juga 1 meter ke sana. 4,3 ya. Jadi panjangnya adalah 4,3. Peralatannya apa? 1, 2, 3. Belokannya 3. Ada dan 90 derajat. Ada 3. Kemudian ada valve di sini. Satu. Nah, kemudian kita tadi kan akan menguji yang ke sini ya, yang ke kiri. Pertanyaannya sekarang, kalau saya mau eh, menghitung kehilangan tekanan yang ke arah sini. Nah, apakah saya harus menghitung kehilangan tekanan ke sana atau enggak? Ini harus dihitung atau enggak? Saya sebetulnya pengen ngitung yang ini nih. Ini perlu dihitung nggak nih? Iya, Pak. Nah, kehilangan tekanan itu adalah sama dengan kehilangan energi. Jadi kalau air ngalir dari atas sini, ngalir ke sana, itu berapa kehilangan tekanan, kehilangan energinya. Nah, kalau saya mau menghitung berapa sih kehilangan tekanan, kalau saya ngalir energi ke sini, yang ini harus dihitung atau nggak nih permasalahannya? Analoginya gini, analoginya kalau Anda mau naik motor, ini ada ke rumah si A, ini ada rumah si B, ini kebetulan rada deketan, jalannya gini. Anda mau ke rumah si B ini, bensin yang Anda habiskan, bahan bakar yang Anda habiskan, dari sini ke sini, atau harus ditambah ini juga? Tidak, Pak. Tidak ya. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung yang ke sini, yang ini nggak perlu dihitung. Ya. Jadi beda dengan tadi debit. Kalau debit, oke, ini dan ini untuk karena dihitung mundur, ya dijumlah. Demikian juga kalau saya mau menghitung kehilangan energi yang ke sana, yang ini juga nggak perlu dihitung. Nah ini agak sedikit berbeda di situ ya. Oke. Jadi yang ke arah lurus tidak. Nah karena saya mau ngitung yang ke pinggir, jadi ini saya masukkan T-nya. T-nya seperti tadi bisa ke atas, bisa ke bawah, tapi saya lebih sering T-nya. Di sini kan ada T cabang. T cabang ke sini. Nah, T cabangnya ini diameter masih 30. Ini kalau kita lihat diameter A1 ke E5 itu berapa sih diameternya? A1 ke E1. Ya, diameternya 30 juga. Oh, A1 ke E1 sama dengan FKA juga 30. Oke, kebetulan diameternya sama. Jadi kayaknya nggak terlalu salah gitu ya. Jadi tidak perlu register. Jadi di sini T tabang ada 1. Tinggal kita lihat eh,
panjang ekivalennya diameter 30 dan 30. Nah, ini adanya 32 ya udah anggap aja 30 gitu. Ini 1,2. Jadi kita 1,2 kemudian valve-nya satu sorong 30 0,24. Kemudian T cabang 1,8. Ya, di sini ya 1,8 yang di sini. Sehingga eh, sehingga ini akan totalnya sama dengan 4,3 ditambah Allah. Saya tutup hati EI 31 seperti ini I 32 tambah I 33. Oke, mudah-mudahan benar. Benar ya? Sama hasilnya. Sama, Pak. Oke. Kemudian debitnya tadi dia sama dengan tadi di apa ini? Dari B5 dari B ke A5 ya. Eh, berarti dari F ke A1 ya. Sama dengan ini ya debitnya ya. Dengan ini. Ini. Oh, sih tadi belum kayak sama dengan F ke A1 kan. Yang ini ya. Oke. Kemudian Hmm, masih alasnya. dibagi tadi dibagi 1000 dikalikan 60. Ya, iya banget ya. Bagi wajib terus.
Dikali saya pastikan lagi. B ke A5 itu sama dengan F ke A1 ya. Debitnya 45 T. Kemudian ininya 120. Net loss-nya yang di copy bisa nggak? Oh, oh ini 4. Sorry. Ya, nggak bisa. Karena ini yang atas 4 ininya ya. Oke, kita hitung aja lah. Ini akan sama dengan kurung buka dari berapa? 10, koma kali debitnya ke 1,85. Bagi dengan T pangkat 1,85 dikalikan kurung buka ya diameternya ya. Meter ini milimeter dibagi meter bagi 1000 pangkat 4,85. Kurung tutup lagi kalikan panjang. Nah, gimana caranya? Hmm. Hmm. Gede banget ya. Ikut ada yang salah pencet. Ini dikalikan ini betul dibagi L. Benar, benar ya? Sama sebenarnya enggak? Nah,
sisa tekanan untuk menghitung sisa tekanan ini kan dari B ke A5. Jadi yang kita ambil adalah sisa tekanannya adalah B gitu ya. Kita ambil yang B yang ini dikurangi tadi kita lihat beda tingginya ini 2 kan. Ini ada 2. Kemudian ditambah kehilangan tekanannya. Ini bedanya 2. Ini, sorry, ini awalnya segini. Oke. Awalnya ini sisa tekanannya adalah sama dengan ini. Kalau Anda lihat di sini tekanannya 11. Kalau di bawah sini itu berarti 11 ditambah 2 karena dia turun kan ya. Kira-kira paham nggak ya? Di sini ada tekanan 2 meter. Jadi ini kan sama dengan ini ditambah 2 meter karena dia turun 2 meter dikurangi dengan kehilangan tekanannya yang ini. Dia akan menjadi 12. Terus kemudian kenapa di sini lebih besar? Ya karena dia masih di bawah. Dari sini ngukurnya. Ini 11 karena 11 meter diukur dari sini. Kalau kalau ini diukur dari sini itu akan menjadi 13. Ya. Nah ini Anda bisa lakukan terus. Ini tuh udah mau maghrib ini ya. Kita break dulu. Sebentar ya saya stop share. Kita break, sebelum break kita foto dulu. Sebelum di break jadi tolong dibuka lagi ininya apa kameranya untuk absen sekarang. Ini maaf nih, jadi belum selesai. Saya nggak tahu gimana. Besok ada ujian? Kira-kira kalau mau dilanjutkan, saya perlu sekitar nggak sampai 1 jam sih. Gini aja, ya. Jadi sambil nunggu yang lain buka kamera, saya akan ini akan break. Saya akan break untuk sholat maghrib sampai 6:30 ya. Sampai 6:30, saya akan buka ini lagi, Zoom lagi, tapi opsional gitulah. Opsional saja. Bagi Anda yang mau ikut silahkan, tapi yang dari hitungan tadi bisa melanjutkan, nggak usah ikut juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi dan tidak saya absen. Tapi ya karena saya tadi penasaran aja. Paling mungkin saya perlu waktu 1/2 jam untuk melanjutkan. Tapi ini karena mau maghrib ya udah. Saya potong sampai nanti setelah ini foto kita break. Saya akan break sampai 6:30. Nanti saya buka lagi. Tapi opsional gitu. Bagi yang mereka